kita untuk pertama kalinya live studio. Dan ini tamu pertama kita di studio BD TV. Spesialnya. Udah lancar aja ya. Jadi hari ini kita mau kupas tuntas soal gugatan muslim ya. Jadi pakai mic dulu. Nanti simak videonya juga di channel BD TV yang Cacalnya. Kalau udah subscribe pasti dapat tuh notifikasinya. Jangan lupa share and comment. Nah, share komen ya. Jadi karena saya didukung sama ini ya, saya harus pakai ini dulu. Endorse. Jadi yang bilang BD TV itu kiri, Kita malam ini bahas gugatan ya. Alhamdulillah terregister. Kalau ada pertanyaan, langsung silakan nanti ada ini yang bantu kita untuk ini catat pertanyaannya. Jadi kita mulai. Ini studio kita sederhana. Iya, yang penting hasil ya. Ya. Pembahasannya luar biasa. Iya. Karena biasa Jadi kita itu kan dari kualitas ya. Dengan peralatan minimal tapi kualitas kita maksimal. Kualitasnya maksimal. Jadi bos mau di gaji BD TV? Ini teman saya. Beliau ini pengacara Honda. Keren sekali jadi pengacara muslim ya. Oke. Udah, kamera siap. Yang itu? Siap. Record dari tadi. Oke. Ciri khasnya harus Jadi kalau pengacara pakai peci ya? Oh iya. Kalau pemburu TKP pakai begini. Siap? Sutradara? Action. Kembali lagi di channel BD TV yang Cacamnya. Guys, semoga semuanya sehat-sehat semua. Dan kita spesial nggak pakai telur. Iya. Pakai telur. Dapat tamu yang untuk pertama kalinya ya, live di BD TV studio kita. Jadi ada green screen. Persembahan ini tadi. Jadi kita channel ini memang bahasannya serius, tapi ada canda tawa. Ringan. Jadi sambil ngopi, sambil ini Kita bisa kan. Kita ngeteh, ngopi. Saya bersama Sebentar bro. Benar banget subscribe. Alhamdulillah udah 18.000 ya. Jadi Ini penghasilan udah lumayan ya. penghasilan, nggak usah tanya penghasilan. Nanti pada buat semua lah. Saya buka jaketnya panas. Ya. Kita bersama kuasa hukum Agus Rinting Imron pada pencalonan pilkada Pilgub 2020. pemilihan gubernur 2020. Nah, jadi jadi pilgub ini ya, tadinya bakal calonnya ada 3 yang sudah pasti mendaftar. 3 yang sudah pasti mendaftar. Iya. 2 kan nih, ada bernomor nih. Mendapatkan nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi yang ketiganya di mana? Yang ketiganya kita ini kayaknya agak beriku jalannya. Oh, harus berjuang. Gaspol katanya. Saya kan namanya ya. Harus gaspol dulu berarti. Sekarang belum bisa kita tugas. Belum ditetapkan. Oh, belum ditetapkan. Cuman kalau dari survei kita kan bentuknya tinggi. Ya, saya kebetulan BD TV memang mengikuti soal survei. Itu kalau tinggi ya. Ini masih berjuang lah. Masih berjuang ya. Masih memperjuangkan itu. Tapi memang di aturan PKPU Ya. itu masih ada peluang gitu. Jadi ini kan tergantung penafsiran masing-masing. Jadi jangka waktu 5 tahun itu kan bisa ditafsirkan 5 tahun setelah kau penjara.
bisa ditafsirkan apa setelah narapidana tersebut keluar dari penjara, atau mungkin juga ditafsirkan setelah selesai hukuman keseluruhan. Selesai. Jadi ini bisa ditarik, mau ditarik kemana-mana itu kan? Tidak. Iya. Kalau yang terjadi, tapi tafsiran 5 tahun ini, kenapa kita buat dulu ya? Kenapa kok PKPU nomor 1 2020 ini keluar? Jadi munculnya PKPU ini sebenarnya ini untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56. Iya. Di situ kan disebutkan ada di gugatan itu masalah hak-hak terpidana. Soal politiknya ya. Cantik itu kan. 5 tahun. Nah, 5 tahun di situ lah, makanya di situ jadi ada beberapa yang dikabulkan, ada yang tidak. Disitulah ada jaga umum mantan terpidana ini selama 5 tahun. Karena dalam gugatan itu diminta sebenarnya oleh cewek itu 10 tahun. 10 tahun. Ya. Karena 5 tahun ini menurut Mahkamah Konstitusi adalah waktu tunggu itu periode pilkada kita ini kan per 5 tahun. Ya. Jadi dia harus Oh, tunggu harus dulu. tunggu. Iya. Sejak Keluar penjara kalau kita menyakiti oleh putusan. keluar dari penjara. Sejak keluar dari penjara. Ini saya tahu paham nih ceritanya Iya. itu. Kalau keluar dari penjara itu 16 April 2014. 2014. Kalau acuannya itu, berarti Iya. kalau 5 tahun kemudian, Iya. berarti 2019 Ya itu terakhir. terakhir. Iya. Artinya Nah, bisa maju. artinya bisa maju. Kenapa sekarang enggak? Ya ini kan KPU membuat penafsiran sendiri kalau itu. KPU enggak. Iya. Jadi seharusnya kan yang lembaga yang berwenang menafsirkan itu adalah Mahkamah Agung. Oh. Dan juga Mahkamah Agung itu kan sudah membuat fatwa di situ, menjelaskan. Begitu surat KPU menjelaskan itu kalau masuk pidana, mana pidana, itu nggak jelas. Kalau kita lihat perbandingan kasus saja ya yang terjadi di Bupen itu ada ya Yusak Yolua. Oke, sebelum itu Ya. biar pemirsanya jelas nih. Oh, gitu. Kronologisnya tanggal 6 September ya, daftar ya. Harusnya Oh iya, 6 September daftar 2020 terus terus masukkan sama Pak Iwan ya. sudah masukkan, Masukkan ya. tanggal 23 23 ya. Enggak ada perbaikan berkas itu. Ada perbaikan. Iya. Waktu itu diminta apa? Waktu perbaikan berkas. Perbaikan berkas itu ada menyesuaikan dengan format kalau saya tidak salah. Menyesuaikan format. Iya. Bukan soal 5 tahun itu. Tidak, Tentang hak politik. tidak. Jadi kalau persoalan 5 tahun itu sudah klop sebenarnya kalau kita mengacu ke PKP. 5 tahun itu dikatakan 5 tahun setelah keluar penjara. Jadi hasil malah kita kan mengajukan keberatan karena kita masih apa sih sebenarnya penghalangnya ini apa? Kita kan masih bertanya-tanya ini. Tidak bisa mah. Iya, makanya kan Alasannya belum dapat sampai sekarang. karena kami belum melihat suatu hal yang rinci gitu penjelasannya. Sebentar, kita lihat alasan KPU ya, biar jangan Ya. Tidak simpang siur ya. ya. Jadi ini kita kepekaan. Kita lihat di lampiran tuh ya. Oh itu lampiran. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan. Tidak memenuhi syarat. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas tidak memenuhi syarat. Padahal syarat itu udah dikasih. Cuma sudah kita penuhi. Sudah itu Nah, administrasi sudah kita penuhi. alasan-alasannya bisa lolos juga sudah dikasih. Iya. Jadi makanya itu kita mengajukan keberatan untuk juga ya dalam keberatan juga tidak
diperjelas rinci. Nah, saya ada dengar katanya kurang 3 bulan 15 hari. Bisa jelaskan? Itu dari mana? 3 bulan 15 hari itu. Justru saya Bukannya mendengarnya KPU sudah ranking syarat-syarat itu? 3 bulan 15 hari itu justru kita aneh mendengar kurang 3 bulan itu. Dari mana? Coba divalidasi lagi. Kalau versi kita, Kalau versi kita sudah memenuhi, karena kita sudah bebas bersyarat kita 2014. Ya. kalau soal yang lepas itu 2016, Jadi kalau kita mengacu kepada ini ya, kalau kita anggap sekarang itu 5 tahun itu setelah syarat administratif apa ya? syarat administratif. Iya, yang dalam PKB itu artiannya kan setelah dia kalau kita pembebasan bersyarat itu kan ada masa percobaan ya. Masa percobaan. Kita baru habis 2016. Kalau kita hitung 2016 itu artinya kan ini sudah menambah hukuman Pak Agus secara logika. Jadi hukum 4 tahun. Kalau kita mengacu di situ, karena dia berakhir masa percobaannya itu pada 2016, hukuman percobaannya itu. Kalau kita berpatokan kepada masa percobaannya habis, artinya kita sudah menambah hukuman itu. Berarti 4 tahun. Ya, Tadi dia kan 4 tahun. iya, artinya dari tambah kan. Itu versi kita seperti itu ya. Ya, kalau kita mengacu di situ. Tapi dari yang diajukan ke KPU untuk memenuhi syarat-syarat yang tadi surat keterangan Sudah, secara administrasi sudah kita tulis semua. sudah ditulis semua. Sudah kita tulis semua, begitu perbaiki sudah kita perbaiki, ya. Cuma kan kita juga tanya-tanya, seperti ada standar ganda gitu, ada perbedaan ya. Saya kasih contoh. Iya iya benar, terus coba contohnya apa? Seperti di pilkada waktu itu, sebuah dari pusat itu ya. Papua. Itu kalau dari ponis itu hampir bersamaan, itu sama-sama dari Sukamiskin juga kalau saya tidak salah. Oh, perjalanan baru ya. Ya, barang itu sama Pak Agus ya. Jalannya Menjalani pidananya hampir berbarengan. Gitu. Bahkan dia dihukum itu 4 tahun 8 bulan kalau saya tidak salah. 4 tahun. Ya, hampir bersamaan. Hampir 5 tahun juga. Kalau Pak Agus 4 tahun. Jadi Pak Agus 4 tahun. ya. Oh, dia 4 tahun Iya. 4 bulan. Iya. Jadi waktu keluarnya itu berbarengan. Oh, betul. Berulang nyusat sedikit kebebasan bersyaratnya. Oh, betul. Nah, tapi dia di pilkada kok bisa lolos. Seluruh. Iya. Karena dihitung 5 tahunnya ini sejak dia bebas bersyarat. Iya. Kayak kami bilang ini ada apa Pak Agus? Ini ada penzoliman menurut kami kan. Di Papua kok bisa? Bisa. Kok kita enggak? Padahal kondisinya hampir mirip. Itu. Kalau kondisi lebih. Iya. Kalau pembebasan bersyarat kita hampir barengan. Kok dia memenuhi syarat, kita tidak memenuhi syarat. Terus kita kasih contoh ya. Ini terbaru ini di Lampung Selatan. Oh, di Lampung ada juga? Iya. Jadi ada juga Kip Email ini. Dia kemarin tidak memenuhi syarat juga. Kemudian juga. PNS juga sekarang. PNS juga. Mengajukan lagi ke Bawaslu dan memenuhi syarat. Ternyata memenuhi syarat itu dihitung semenjak dia bebas bersyarat juga, keluar dari penjara, bebas dari penjara. Nah, kalau kita lihat juga yang terbaru lagi PK Anas Sumarnirun, itu jelas disebut 5 tahun hak politik itu cabut 5 tahun itu setelah bebas dari penjara juga. Bukan dari pembebasan bersyarat. Oh iya, pembebasan bersyarat itu kan udah keluar dari penjara, ya kan? Justru kalau kita mengacu kepada yang lain-lain, ini kan bisa tarik menarik banyak kepentingan, ini kan tidak baik. Sebenarnya Jadi kita mengacu pada 2014 itu. kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nah, 11 Kita bahwa hak politik ini waktu itu selama 5 tahun itu biasa. Setelah bebas dari penjara itu tidak menjelaskan di situ bebas murni atau bebas aktif, itu tidak dijelaskan. nah, terus waktu tanggal 23 September Iya. dikatakan tidak memenuhi syarat. Iya. Pak Muslim dan Pak Endor
dia cabut mau. Iya. Nah, tim hukum Ya. lalu mengajukan gugatan. Nah, gugatan itu sendiri yang digugat ini KPU atau Bawaslu? Jadi yang kita gugat ini kan SK KPU. SK KPU yang telah menyelesaikan SK. Oh, Dan SK KPU yang telah menetapkan pasangan nomor 1 dan nomor 11 itu sudah buka. Kita minta itu dibatalkan. Kita minta KPU untuk mengajukan SK baru yang menetapkan kita sebagai pasangan calon. tapi dapat nomor 3 masalah, cari ulang. Ya, soalan. Persoalan. Kita tidak mungkin lagi merubah komposisi yang sudah ada. Ya. Kita berharap ya ini Bawaslu Indonesia ini satu suara. Jadi nggak ada standar ganda. Jadi kalau yang misalkan itu seperti yang dialami hakimnya demikian dan presiden dibatalkan, dan juga berharap Jadi apa yang menjadi acuan kuat kita untuk gugatan ke KPU ya, gugatan ke Bawaslu? Apa yang menjadi acuan kita yakin bisa? ya kalau kita mengacu keputusan Mahkamah Konstitusi, KPU juga, dan juga kita mengacu kepada Fatwa MA 5 tahun itu dihitung semenjak terpidana keluar dari penjara. Artinya di April 2014 penjelasan tersangka itu sudah dia keluar dari penjara. Dihitung dari sejak itu. Gitu. Dan kita melihat dinamika yang ada itu baru ini, kita juga mengacu apa yang terjadi di Papua, di Lampung Selatan, itu kan bisa dijadikan bahan dalam Bawaslu. Acuan loh. Dan itu semua sudah kami masukkan dalam gugatan. Tapi bisa jelaskan itu ya? Kalau misalnya kayak yang di ini ya, di Lampung Selatan itu, ya, kamu nggak soal kronologis yang bisa dan Ya, ini hampir mirip-mirip juga dengan kita. Terpidana juga, ya kan? Hak politik juga tersebut, jadi kemarin itu waktu dikatakan pengadilan KPU belum itu. Tapi begitu dia gugat melalui Bawaslu, dan dihitung 5 tahun itu setelah dia keluar dari penjara ternyata. berarti dia 2014 juga atau 2015? Itu kalau kita hitung ya, artinya kalau udah dihitung dari masa besaran, itu pastinya itu kan nanti kita melihat putusannya itu udah dimasukin juga. Ya tidak mungkin hafal semua kan gitu. Cuman itu sudah kita masukkan sebagai bukti juga. Hampir sama kasusnya. Ya. Jadi kalau kronologi persisnya tanggalnya kita kan nggak hafal. Sudah, tapi itu sudah kami jadikan, itu sudah masukin itu bahan kita. Jadi itulah yang nanti kita pakai di bawah. Kita bersyukurnya hari ini sudah terregister. Sudah terregister ya. Jadi kami proses. Nah, proses berikutnya. Tadi siang ya, ini pun juga sudah dilakukan kelengkapan. Iya. Mau nambah? Tidak nama ya, Nambah ya. karena dinamika yang ada ini. Ya, apa ya? Terkait Iya. Ada 44 bahkan gugatan Iya. yang disangkutan ke Bawaslu. Iya. Setelah ini apa? Nah ini kan proses ini kita menuju mediasi. Kalau di mediasi sudah selesai, Oh, ada mediasinya juga ya? ada Sama KPU. kalau selesai mediasi berarti tidak lanjut ke yang di Bawaslu. Oh, tapi kalau itu kan dalam waktu 12 hari keputusan, kita Bawaslu sudah harus membuatnya suatu keputusan. Oh, kami berharap ini kan samalah standarnya Bawaslu. Bawaslu dulu, Bawaslu Bendikbud, dan Bawaslu juga di Lampung Selatan. Karena yang Bendikbud itu sekarang itu saat itu digugat oleh pasien lain. Dan mereka menggugat ke Bawaslu. Jadi kalau terjadi perbedaan, itu dipertanyakan yang dalam pemilu kali ini. Ini ada menarik ya. Jadi ada nggak Boleh pasangan lain kita minum dulu. Nggak, kalau kata teman saya bolang itu ngopi dulu biar hari kok. Oh,
Jangan terlalu semangat. Ya benar. Santai-santai. Oke. Tapi ini pertanyaan ini. Karena Kita pertanyaan berani belum jawab makanya ya. saya potong dulu kan. Potong dulu, biar awas dulu ya. Kayaknya agak berat. Iya. Jadi kan tadi paslon lain di daerah lain waktu dia memperjuangkan ini ada pasangan lainnya yang mempertanyakan mendesak juga. Ya kita ada dari kita paslon lain. Kalau ini kita sudah selesai, misalnya ditetapkan oleh Bawaslu merekomendasikan supaya kita ikut atau dilaksanakan, untuk gugatan sudah selesai. Juga kalau Bawaslu sudah memutuskan nanti kita merekomendasikan kita untuk ikutkan, tapi harus dilaksanakan. Tapi kayaknya kalau Muslim jadi maju ini ada yang ketar-ketir ini. Wajar. Masa suka survei, kita belum kita itu. mulai aja. Itu sudah luar biasa. Ketakutan juga ya. Karena kita kan tahu lah, kemajuan buku ini mulai dari pakai panjang, Ya. mulai juga generator. Masyarakat tahu kita berbuat baik, pasti orang nggak akan lupa. Kebaikan kita tanam itu orang nggak akan lupa. Sama media juga welcome. Ya. Saya Jadi- tahu betul karena saya dulu sempat waktu beliau jadi Jadi gubernur. kita berupaya ini kan di semaksimal. Kita bagian masyarakat. Apalagi kami yang sudah terbiasa dengan Pak Usin ini betul-betul berjuang. Berarti memang Jadi kami tidak akan menyerah sampai pada saat. berarti nggak ada paslon lain yang coba ini. Apa nggak mau buka? Nggak ada dana. Yang ini lainnya maafkan orang. Kecil. Biasa kalau kayak gitu. Kita ngobrol kopi. Jadi buka-bukaan aja. Iya. Oke. Ada yang mau sampaikan sama apa? Kalau tanggal itu kami Agustin juga. Jadi saya minta kepada semua simpatisan pendukung untuk sama-sama mendoakan proses ini saya kepada pendukung karena ini juga proses kami ini itu dengan dukungan dan doa dari sana itu insya Allah kami bisa mudah melalui apa ini kalau kita perjuangan besar ya. Hah? Peristiwa apa batu besar? Iya. Kalau menurut kami ini batu besar, Pak. Batu besar? Iya. Oh yang jauh mana? Karena kami belum apa-apa sudah dihadang. Udah dia ada. Nah itu yang saya tanyain tadi siapa yang ada? Yang ada siapa? Oke lanjut. Terus? Ya, gitu. Jadi mohon doanya, dan yakinlah kalau memang sudah tadi Pak Agus maju dan menang, insya Allah. Yang penting kita berjuang sampai akhir. Yakin sama itu. Insya Allah. Bang, Itu sudah ada ketetapan. boleh nanya dari belakang kamera nggak? Oh, siap, silakan. Kalau misalnya hasil dari Bawaslu mengecewakan, apa langkah kita, Bang? Nah, itu pasti dari gaspol itu. Apa namanya? Jadi kalau Bawaslu mengecewakan, itu kan kita bisa melakukan Oh, tadi itu ini. jadi di sana nanti ada jadi yang penting jangan sampai putusan itu nanti harus putus sebulan sebelum pencoblosan. Sebulan Ya. sebelum pencoblosan. Ya. Artinya 9 November. 9 November. Ya. Masih 1 bulan lagi. Kalau 9 November itu belum putus, ya. Tapi kalau sebelum itu sudah putus, kita jatuh putusan nanti. Yang jelas kami berjuangnya kan secara konstitusional. Kapannya tidak sampai itu. Harusnya tidak sampai. Ya. Ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Belum ada. Belum ada. Soal ini, Bang, fatwa Mahkamah Agung Fatwa Mahkamah Agung. yang dijadikan dasar untuk pelampiran berkas gugatan tadi, Bang. Itu dari kita sendiri gimana itu, Bang?
Jadi fatwa itu sebenarnya itu keluarnya fatwa itu kan karena Bawaslu bersurat, ya kepada mahkamah. Jadi dia mempertanyakan apa yang tidak pidana, apa yang tidak pidana, karena ini mereka melakukan 5 tahun penjara atau penenang. Ya. Jadi kalau mengacu pada fatwa, dan kita waktu sampai yang sana itu bebas. Selesai kita menjalani pidana penjara. Orang selesai menjalani Pidana penjara. bukan yang ada keluar lagi surat lepas. Lepas itu secara administrasi sudah kami iya, secara administrasi sudah kami ya kan. Jadi kalau terjadi perbedaan penafsiran antara itu dengan tapi kalau Bawaslu itu dia tidak mungkin mengambil keputusan yang berbeda-beda. Ya kan? Sementara PKPU itu bagus di Indonesia. Kalau Bawaslu dia masuk jadi dia tidak mungkin berbeda-beda tafsiran Bawaslu ini. Jadi kesimpulannya, kok di tempat lain bisa, di sini enggak. Jadi belum tentu enggak, kan belum diputuskan. Belum diputuskan. Iya. Harapannya bisa diputuskan. Harapannya sinkron. Sinkron. Iya. Sama yang lain. Sama. Karena kronologinya mirip, persoalannya juga sama, kan harusnya putusannya sama. Kalau tidak sama, tentu kan dipertanyakan ada apa ini. Tapi nggak stop sampai situ. Itu tidak. Kami pasti berbahasa. Ini justru memperlihatkan bagaimana dari yang biasa. Harusnya kok bisa. Enggak, ini yang zolim ini siapa sih sebenarnya yang zolim ini? KPU, Bawaslu, Ya. atau ada sesuatu yang lain selain dua itu? Ini ada sesuatu. Ada sesuatu. Mulai marah ini. Kalau nggak kemarin nggak di Iya. Dewan, berarti bisa jadi udah lolos langsung. Udah lolos langsung. Ini siapa ini yang? Hah? Kau? Sutradara itu? Hah? Kau sutradara BDTV apa sutradara Pilko? Oh, ini. Oh, jadi ada yang melaporkan itu. Nah, kita jalani aja terusnya. Oh, nggak bisa dipancing. Tolong ambil pancing kan, tolong pancing. Oke, ada yang mau sampai lagi Biar kita? masyarakat menilai sendiri. Masyarakat ini. Masyarakat itu udah cerdas. Atau kalau nggak mau kasih tahu sini, kita bisa telepon. Nanti lah, kami juga kan sudah melakukan upaya-upaya. Termasuk. Ya di Jakarta juga teman-teman bekerja. Mungkin tidak semuanya bisa Oh, kami iya. ekspos ya. Di Jakarta itu, enggak, kan ada yang Ya kami juga ada keberatan, keberatan kami tidak dibahas. Dekat Artinya kalau kita artinya kalau begitu artinya keberatannya sudah disalurkan. Sudah lewat Tuhan. tidak ada apa-apa. Tidak ada apa. Harusnya dilakukan. Artinya ya. Iya. Sebenarnya sudah dilakukan. Jadi kalau mau sinkron juga berdasarkan di KPRI, ini sudah terbatas. Mau tidak. Harusnya itu berarti umat itu KPU itu untuk menegakkan karena Iya. gugatan kita kan di KPU Iya, itu terkait regulasi. Jadi ada juga banyak dalam kerja. Tim kami ini walaupun di sini ada di Jakarta, tapi satu komando. Pak Yusril itu juga Iya. Nanti di kalau mungkin kan di bawah sini nanti pasti kami oh sebagai itu saya lupa ya, cuma beberapa itu. Kalau masalah saya ya Pak itu apa orang yang
salah satu yang juga dulu di Mahkamah Konstitusi terkait hak anak. Tapi dari ini nanti di maaf, karena kami nanti kan belum tentu ini kan menyesuaikan. Ya. Seperti ini kan memang nanti juga kan ada apa bilang kan gitu. Nanti masih Karena saksi yang kami ajukan ini kan akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu? Habis, Pak? Habis. Habis. Ada pertanyaan lagi ya? Oke. Itu tadi terakhir ada ini untuk menyimpulkan dari bahasan kita. Ya kita berharap kalau berkomunikasi untuk bekerja secara profesional mandiri dan juga kami berharap bahwa ini skandal yang sama. Artinya berhati-hati dalam mengambil Nah, hal ini banyak kasus yang timbul. Artinya maksudnya sama. Saya masih penasaran. Jangan intervensi pihak manapun. Nah, tanda kutip nih. Itu harus. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tercerahkan dan ikutin terus kita, ya. Saya suka ikutan Pak Presiden Gibran karena penontonnya banyak. Jadi surveinya ternyata nggak abal-abal, ya. Oh, enggak. Iya, ternyata surveinya itu tiap saya nanya Kalau kita udah masuk gelanggang udah gaspol. gaspol, ya. Tapi kalau yang lain kita masih di bawah. Oke, mungkin kalau nggak lolos yang kedua ini, jadi apa yang penting? Misal nggak lolos nih, tetap dua itu. Ini pertanyaan. Oh, sampai 93%. Maksud saya kalau kita belum pernah lolos, Oh, ya beliau kan di Jakarta itu kan tetap kembali. tetap yakin bisa lolos. Ya. Oke, masing ikutin terus channel TV, jangan lupa subscribe. Jadi pilkada untuk pemilihan gubernur 2020, nah, Kita ada damai. pilkada damai. Jangan diribut, jangan betul-betul. Jangan bermasalah. Wah, Mungkin kita ada damai dan patuhi protokol kesehatan. dan pesan saya tracking gitu siapa yang nyala dulu. Jangan Pak Bisri, kalau Pak Bisri ngaku ya, saya mantan napi. Ya ngaku, gentleman. Untuk pasangan yang lainnya, ngaku lah. Cacam nian. Ngakulah.